Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar taklim Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini melanjutkan kajian kita yang kemarin, yakni tentang hari kebangkitan, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi setelah jagat raya kosong dari makhluk hidup beberapa waktu lamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hiduplah kembali, wahai penanggung arsy." Maksudnya adalah para malaikat yang menanggung arsy. Maka saat itu juga, atas kehendak Allah, seluruh malaikat penanggung arsy hidup kembali. Kemudian secara berturut-turut, Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, maka malaikat Israil, dan yang lain-lainnya. Kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi baru yang datar. Tidak ada yang menanjak, juga tidak ada yang menurun. Dalam bumi yang datar itu tidak ada jurang, juga tidak ada gunung. Permukaan bumi benar-benar rata seluruhnya. Warnanya pun tidak lagi hitam, atau merah, atau coklat, melainkan putih bersih. Selain menciptakan bumi yang sama sekali baru, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan pula langit yang baru. Nah, sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini adanya hari dibangkitkannya kembali seluruh makhluk hidup yang telah mati. Tepatnya setelah sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Tentang hari itu, Al-Quran menerangkan dalam beberapa ayatnya, antara lain, "Sungguh, kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat." Quran Surat Al-Mu'min ayat 16. Al-Mu'min itu surat 23. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Artinya, Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh secara berangsur-angsur. Kemudian, Dia membalikan kamu ke dalamnya, ke dalam tanah maksudnya, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat kelak dengan pasti. Quran Surat Nuh ayat 17 dan 18. Untuk apa kita dihidupkan kembali? Tidak lain adalah guna mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Al-Quran menjelaskan, "Innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qisṭh. Walladzina kafaru lahum sarabum min hamimim wa 'adzabun alimum bima kanu yakfurun." Sesungguhnya Dialah yang memulai menciptakan makhluk, kemudian mengulanginya. Yang dimaksud mengulanginya dalam ayat ini adalah menghidupkannya kembali pada hari berbangkit, agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Quran Surat Yunus ayat 4. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa uridu ala rabbaka saffal laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah." Mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris.
Dan Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Quran surat Al-Kahfi, yaitu surat 18 ayat 48. Silakan nanti disimak kembali. Saudara pendengar Taklim Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, meragukan adanya hari kebangkitan itu. Allah menerangkannya dalam ayat waqalu a'idza kunna 'idhaman wa rufatan a'inna lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Quran surat Al-Isra 49. Jadi mereka ini, orang-orang yang tidak beriman itu, dalam keraguan atas adanya hari berbangkit. Kemudian mereka juga berkata dalam ayat yang lain, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Mereka bertanya, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Bukankah pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sifatnya sangat ragu-ragu atau meragukan keterangan dari Al-Quran? Tetapi lebih banyak lagi jumlah orang kafir yang tidak mempercayai bahwa kehidupan kembali setelah mati. Sebab dalam keyakinan mereka, kehidupan itu adanya hanya di dunia saja, ya sekarang ini, saat kita berada di dunia. Dan nanti kalau mati berarti tidak dibangkitkan lagi. Itu dalam keyakinan mereka. Dan Al-Quran diterangkan, jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sudah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Quran surat 11 yaitu surat Hud ayat 7. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Maka katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 7. Keterangan-keterangan lain bisa juga dilihat dalam surat Al-Mutaffifin surat 83 ayat 4-6. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumi 'adzim yauma yaqumun nasu birabbil alamin. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Karena mereka tidak mengimaninya, maka berita tentang hari berbangkit dianggap sebagai dongeng masa lalu. Makanya Al-Quran pun mengabarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Bisa disimak dalam Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 82 dan 83. Mereka berkata, qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun
laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Mereka itu bertanya, betulkah jika kami telah mati, telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Sungguh yang demikian ini suatu janji sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Orang-orang yang kafir berkata, setelah kita menjadi tanah dan begitu juga nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan dari kubur? Sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini, yakni maksudnya itu dengan hari kebangkitan. Kami dan nenek moyang kami sebenarnya ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi mereka menganggap bahwa hari kebangkitan yang Allah janjikan itu sebagai dongeng orang-orang terdahulu. Tetapi kelak setelah orang-orang kafir keluar dari kubur masing-masing, kelak nantinya barulah mereka membenarkan adanya hari kebangkitan. Allah berfirman, seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Lalu Allah berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Quran Surat An-Naml, surat ke-6, ayat 30. Saudara pendengar taklim Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah manusia pertama yang dibangkitkan dari kuburnya? Manusia pertama yang dibangkitkan dari alam kubur setelah bumi terbelah ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika bumi terbelah, akulah yang pertama kali dibangkitkan. Lalu dikenakan padaku pakaian dari surga. Kemudian aku berdiri di sebelah kanan arsy. Tiada seorang pun dari golongan makhluk yang dapat menempati derajat yang sedemikian itu selain aku sendiri. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, akulah yang pertama kali keluar ketika umat manusia dibangkitkan dari kuburnya. Akulah juru bicara mereka jika telah berkumpul semuanya. Dan akulah yang akan memberikan kegembiraan kala harapan mereka habis sama sekali. Bendera pujian ada pada kedua tanganku, dan akulah semulia-mulia keturunan Adam di sisi Tuhanku. Dan tidaklah aku membangga-banggakan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setelah malaikat Israfil, Jibril, Mikail, dan Israel dihidupkan, mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kuburnya. Mereka membawa buruk dan pakaian dari surga, karena keadaan bumi yang baru itu benar-benar rata dan datar. Mereka tidak tahu pasti letak makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka melihat cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memancar tegak menjulang dari kuburnya. Maksudnya, dari kuburnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memancarkan cahaya tegak menjulang ke langit, sehingga mudah dikenali oleh para malaikat yang diperintahkan untuk menjemputnya. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat Israfil, panggillah wahai Israfil. Mohon maaf, malaikat Jibril
ketika sampai di makam Nabi Muhammad itu berkata kepada malaikat Israfil, "Panggillah, wahai Israfil, karena engkaulah yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan makhluk dengan tanganmu." Malaikat Israfil menolak, "Wahai Jibril, berkatalah engkau, sebab engkaulah kekasihnya semasa hidup di dunia." Jibril menjawab, "Aku malu kepadanya." Malaikat Israfil berkata kepada malaikat lainnya, yaitu kepada malaikat Mikail, "Panggillah olehmu, wahai Mikail." Malaikat Mikail berkata, "Betapa bagimu, wahai Muhammad?" Rasulullah SAW tidak menjawab. Lalu ketiga malaikat itu meminta kepada malaikat maut, Israel, "Panggillah olehmu." Malaikat Israel berkata, "Wahai roh yang suci, kembalilah ke dalam tubuhmu yang suci." Kembali sepi, tidak ada jawaban dari kubur Nabi Muhammad SAW. Melihat hal yang demikian itu tanpa diminta, maka malaikat Israfil memanggilnya, "Wahai roh yang suci, masuklah ke dalam tubuh yang suci." Kembali sunyi, masih belum ada jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Israel kembali mencoba memanggilnya, "Wahai roh yang suci, masuklah ke dalam tubuh yang suci. Bangunlah untuk memutuskan hukum, perhitungan, dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa yang terjadi kemudian, saudara? Seketika makam Rasulullah SAW membuka. Beliau dalam keadaan duduk di dalamnya, seraya membersihkan debu-debu yang ada di kepala dan dagunya. Setelah itu, malaikat Jibril menyerahkan buraq dan pakaian dari surga. Kemudian, Nabi Muhammad Rasulullah SAW memandang Jibril dan bertanya, "Wahai Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril menerangkan, "Inilah hari kiamat. Inilah hari Al-Haqqa. Hari Al-Haqqa, hari yang pasti. Inilah hari Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan." Seketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW teringat kepada nasib umatnya. Maka beliau bertanya, "Bagaimana keadaan umatku?" Malaikat Jibril memberitahukan, "Bergembiralah, sungguh engkau adalah orang yang pertama kali menampakkan diri sewaktu bumi terbelah." Nabi Muhammad Rasulullah SAW memprotes jawaban itu. "Bukan jawaban itu yang kuinginkan darimu. Tetapi bagaimanakah nasib umatku yang telah berbuat dosa?" Malaikat Israfil menyela, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Muhammad, aku tidak meniup sangkakala kedua kalinya untuk kebangkitan sebelum engkau berdiri." Jadi manusia yang dibangkitkan pertama kali adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian nomor 2 yang dibangkitkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ketiga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikianlah saudara untuk uraian kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan kebangkitan umat manusia dan keadaan manusia saat dihidupkan kembali. Kurang lebihnya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.